Pertamina Patraniaga sebagai subholding PT Pertamina Persero terus bergerak untuk melayani ketersediaan energi bagi masyarakat. Pada 2023, subholding Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi ini terus mendukung berbagai program pemerintah. Salah satunya melalui program BBM Satu Harga bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program BBM Satu Harga memiliki target membangun 89 penyalur pada 2023 dan 71 penyalur di tahun 2024. Dari 2017 hingga akhir 2023, 503 penyalur telah dibangun Pertamina Patraniaga bersama pemerintah. Pada bulan November 2023, sebanyak 26 penyalur BBM Satu Harga di wilayah Papua dan Maluku diresmikan pengoperasiannya. Bersamaan dengan itu, 25 penyalur BBM Satu Harga di Aceh, Alor, dan Kapuas juga diresmikan pengoperasiannya. Sejak digulirkan program BBM Satu Harga pada 2017 hingga November 2023, Pertamina Patraniaga telah menyalurkan 1,2 juta kiloliter bahan bakar minyak. Khusus periode Januari hingga Oktober 2023, perseroan telah menyalurkan 450.000 kiloliter melalui SPBU BBM Satu Harga. Seperti diketahui, PT Pertamina Patraniaga diamanahkan mendistribusikan BBM Satu Harga ke seluruh pelosok tanah air. Tujuan dari program tersebut adalah mengurangi disparitas harga BBM agar wilayah 3T di tanah air mendapat akses harga BBM yang sama dengan daerah lain di Indonesia. Selain BBM Satu Harga, PT Pertamina melalui Pertamina Patraniaga mendapatkan penugasan program One Village, One Outlet atau OVO. Program tersebut mempunyai target satu desa atau kelurahan memiliki minimal satu pangkalan LPG 3 kg subsidi. Per Desember 2023, 248.000 outlet LPG 3 kg subsidi mencakup 63.000 lebih kelurahan atau desa. Angka tersebut telah mencapai 97% dari total desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. PT Pertamina Patraniaga juga mendukung program pemerintah konversi BBM ke LPG untuk nelayan dan petani tahun 2023. Program tersebut memiliki sasaran perdana sebanyak 15.865 paket konkit yang didistribusikan pada bulan Oktober hingga November 2023 bagi nelayan di 49 kabupaten dan kota serta petani di 69 kabupaten dan kota se-Indonesia. Tahun 2023 merupakan tahun ke-8 pendistribusian konkit bagi nelayan sasaran dan tahun ke-5 pendistribusian konkit petani sasaran dalam program konversi BBM ke BBG. Pertamina Patraniaga mendukung program subsidi tepat sasaran dengan terapkan skema full QR solar subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Sejak 22 Juni 2023, 100% transaksi pembelian solar subsidi di 514 kota dan kabupaten di Indonesia wajib menunjukkan QR Code. Penggunaan full QR Code dalam pembelian solar tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang berhak agar terjamin mendapatkan solar subsidi. Selain solar, Pertamina Patraniaga juga memulai tahap pertama penyaluran subsidi tepat sasaran dengan menggunakan QR Code bagi pembeli Pertalite dan LPG 3 kg. Selain membantu penyaluran subsidi tepat sasaran, Pertamina Patraniaga terus mempercepat proses penyelesaian proyek strategis nasional atau PSN, pembangunan 1 unit tangki BBM di Maumere NTT dan 2 tangki LPG di Bima NTB dan Tenau Kupang NTT. Pembangunan 3 tangki tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dan meningkatkan efisiensi rantai distribusi. Selain 3 tangki dalam proses pembangunan tersebut, Pertamina Patraniaga telah menyelesaikan dan mengoperasikan 13 tangki BBM dengan kapasitas 67.500 kiloliter dan 2 tangki LPG berkapasitas 4.000 metrik ton yang termasuk dalam proyek strategis nasional PT Pertamina Patraniaga. Sebagai informasi, 37% komponen dan material pembangunan tangki BBM dan LPG tersebut berasal dari komponen buatan industri dalam negeri. Proyek PSN tersebut
menyerap sekitar 600 tenaga kerja lokal dari lokasi sekitar proyek. Sepanjang tahun 2023, Pertamina Patraniaga sebagai subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero terus berinovasi untuk menyediakan produk bahan bakar minyak berkualitas tinggi bagi masyarakat. Pada bulan Juli 2023, Pertamina mulai memperkenalkan produk baru bernama Pertamax Green 95. Bahan bakar gasoline yang memiliki bauran energi terbarukan atau biofuel dari minyak nabati mulai diperkenalkan ke SPBU di Jakarta dan Surabaya. Pertamax Green dengan angka oktan 95 adalah wujud implementasi dan komitmen Pertamina dalam mendukung strategi nasional menuju target bauran energi terbarukan sebesar 31% pada 2050 serta mendukung tercapainya net zero emission Indonesia pada 2060. Pertamax Green 95 mengandung etanol 5% yang berasal dari olahan tebu dan dicampur dengan bahan bakar minyak sehingga aman digunakan untuk kendaraan bermotor. Pertamina Patraniaga memproyeksikan permintaan Pertamax Green 95 sebesar 90.000 kiloliter per tahun untuk Pulau Jawa dengan kebutuhan etanol mencapai 4.800 hingga 5.000 kiloliter. Produk baru Pertamina tersebut pada tahap awal bisa dibeli masyarakat di 12 SPBU di Surabaya dan 5 SPBU di Jakarta. Selain Pertamax Green 95, Pertamina dan Garuda Indonesia pada 4 Oktober 2023 sukses melakukan terbang perdana dengan menggunakan bahan bakar penerbangan ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Bahan bakar untuk pesawat atau SAF tersebut diisikan pada pesawat Boeing 737 seri 800 NG dan terbang menempuh rute Cengkareng Solo. Sustainable Aviation Fuel atau SAF telah diinisiasi pada 2010 dengan melakukan riset pengembangan produk dan katalis untuk bahan bakar pesawat terbang tersebut. Oleh karena itu, Pertamina Patraniaga terus mempersiapkan infrastruktur dan sarana yang dibutuhkan untuk melayani industri penerbangan. Produk ramah lingkungan dari Pertamina selanjutnya adalah biodiesel atau B35. Sejak Februari 2023, campuran minyak nabati terhadap BBM jenis solar B30 ditingkatkan sebesar 5%. B35 tersebut diharapkan dapat mengurangi 34,9 juta ton CO2 dari penggunaan BBM ramah lingkungan tersebut. B35 diharapkan dapat terserap sebesar 13,5 juta kiloliter pada tahun 2023. Mulai bulan Agustus, BBM tersebut sudah tersedia di 119 terminal BBM, sehingga permintaan biodiesel di SPBU seluruh Indonesia dapat terlayani dengan baik. Dalam mendukung transisi energi, Pertamina Patraniaga menargetkan 400 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU hijau alias Green Energy Station yang dapat beroperasi hingga akhir 2023. Hingga Juni 2023, tercatat 389 Green Energy Station tersebar dari Aceh hingga Papua. SPBU berkonsep Green Energy Station berarti SPBU tersebut memiliki konsep green dan terlihat dari pengelolaan energi yang efisien, ramah lingkungan untuk operasionalnya. Selain itu, SPBU tersebut menerapkan digitalisasi pelayanan serta menyediakan BBM ramah lingkungan berkualitas tinggi serta memiliki fasilitas charging and swap baterai kendaraan listrik. Saat ini, 6 SPKLU untuk kendaraan roda 4 sudah tersedia dan beroperasi di Jakarta. Adapun untuk kendaraan roda 2, Pertamina Patraniaga akan menambah 23 battery swap station atau tempat penukaran baterai. Sebagai informasi, 46 stasiun penukaran baterai sudah tersebar di 21 unit SPBU di Jakarta dan Bali.
Peningkatan fasilitas di SPBU juga terus dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan di fasilitas umum di SPBU, seperti makeover toilet bersih, tempat penanda SPBU atau totem, dan musola. Program retail makeover tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ketika berkunjung ke SPBU, serta menyamakan standar layanan dan totem SPBU Pertamina. Pertamina juga memberikan layanan red carpet bagi pelayanan BBM non-subsidi saat mengisi bahan bakar di SPBU. Dengan mendapat prioritas, maka pengguna BBM non-subsidi tidak perlu antri di SPBU. Red carpet hanya tersedia pada dispenser Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Pengisian BBM ini mengajak masyarakat mampu secara ekonomi untuk beralih menggunakan BBM non-subsidi sesuai spesifikasi kendaraan yang dimiliki masyarakat. Pengembangan bisnis non-fuel retail atau NFR juga difokuskan oleh Pertamina Patra Niaga. Pengembangan bisnis tersebut memanfaatkan jaringan SPBU yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2023, terdapat sekitar 19.000 outlet NFR yang tersebar di jaringan SPBU Pertamina di seluruh Indonesia yang mencapai lebih dari 6.000 SPBU. Di negara maju, bisnis NFR mampu mendukung 30 hingga 40% pendapatan SPBU sehingga keberadaan minimarket, restoran, kafe, dan UMKM berpotensi untuk terus dikembangkan dengan konsep one-stop service. Di sisi digitalisasi untuk pelanggan, aplikasi My Pertamina juga terus dikembangkan penggunaannya oleh Pertamina Patra Niaga. Proyeksi akhir tahun 2023, jumlah SPBU Pertamina bakal menyentuh 7.000 unit dengan 5.500 SPBU sudah terdigitalisasi sehingga bisa dimonitor seluruh stok dan penjualan BBM-nya. Aplikasi My Pertamina sebagai wujud loyalty platform atau aplikasi untuk menilai kesetiaan pelanggan membeli BBM di Pertamina saat ini memiliki berbagai kemudahan layanan, antara lain cashless payment, delivery BBM dan LPG, serta poin pelanggan yang dapat ditukar dengan merchandise dan voucher BBM. Di anak-anak yang mengalami maupun berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan pendampingan dari psikolog agar anak dapat tumbuh dengan percaya diri. Kondisi masyarakat pesisir di situ sangat banyak masalah yang terjadi. Selain mendapatkan proper emas di tahun 2023, program yang berjalan sejak tahun 2018 ini berhasil meningkatkan kepercayaan diri 45 korban KDRT dengan mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat anak. Anak-anak itu menjadi alat kayak eksploitasi, atau tidak dia harus bantu keluarganya. Kalau tidak dia diancam, dipukul sama ibunya, dan ini menyebabkan traumatik bagi anak tersebut. Dan akhirnya anak-anak itu kehilangan kepercayaan dirinya. Anak-anak kita memang sudah bisa menggali kepercayaan dirinya. Dia sudah merasa bahwa saya sama dengan anak-anak lain di luar sana. Saya punya potensi yang harus saya kembangkan. Masyarakat sangat menyadari akan keberhasilan dari program ini. Istilah di Makassar, jagai anak tak. Bagaimana kita menjaga anak kita secara bersama-sama. Nanti terbentuk keluarga yang harmonis dan keluarga-keluarga yang sejahtera. Pertamina Patra Niaga Depot Pengisian Pesawat Udara atau DPPU Sepinggan Balikpapan mengembangkan bisnis berorientasi lingkungan berdasarkan kajian life cycle assessment dan circular economy dalam mendukung kegiatan operasi. Eko-inovasi tersebut antara lain penghasil listrik dari pita penggaduh refueler, digital differential pressure, serta turbin ventilator. Untuk pengembangan masyarakat, DPPU Sepinggan memiliki program Yuk Kawal IKN Sejiwa yang berfokus pada optimalisasi air bersih dan pengelolaan sampah organik dalam mendukung pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM.
Atas capaian dan kontribusi di atas, Pertamina Patraniaga DPPU Sepinggan berhasil meraih Proper Emas tahun 2023. Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Boyolali juga berhasil meraih Proper Emas 2023. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penyelesaian masalah lingkungan, pertanian dan peternakan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia dan janda menjadi program unggulan tahun 2023. Inovasi program Setara atau Sekolah Tani Rakyat berupa integrated farming berbasis ekonomi sirkular mampu memberikan keuntungan bagi kelompok rentan dari kegiatan pembibitan, hidroponik, pengelolaan air hujan, dan biogas. Pertamina Patraniaga DPPU Minangkabau tahun 2023 memperkenalkan inovasi Variable Speed Drive tipe Variable Voltage Inverter yang berguna untuk mengurangi pemakaian energi saat instalasi pompa aftur dinyalakan. Selain itu, program inovasi sosial berupa program Smart Farming berbasis digitalisasi untuk pertanian melon Apollo berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kampung Ampar yang mengandalkan lahan tada hujan, sehingga DPPU Minangkabau berhasil meraih Proper Emas dari pemerintah. Torehan positif penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong positif unit operasi Pertamina Patraniaga dalam berkontribusi mengatasi perubahan iklim, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.